Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi buat kalian yang lagi dengerin podcast ini. Hai, aku Nana. Podcast ini aku buat sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Kritik Sastra, Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Di podcast kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan membahas bagaimana sebuah karya sastra seperti film pendek atau series bisa digunakan sebagai media promosi atau dalam tanda kutip sounding akan dirilisnya sebuah single baru. Konsepnya menarik banget gak sih? Terus, kira-kira kalian tahu gak sih lagu siapa sih yang dialihwahanakan jadi series? Pasti udah gak sabar kan? Yuk, langsung kita bahas karya dari penyanyi muda tanah air, Hear Me Out. Kita tak bisa bersama. Michelle Ikhwan atau akrab disapa Michelle adalah seorang penyanyi muda kelahiran Surabaya 18 Mei 2004. Kepopuleran Michelle meroket berkat seringnya ia mengcover lagu dan mengunggahnya di akun Instagram miliknya. Ia juga mulai merambah YouTube sebagai tempat untuk mempublikasikan lagu yang ia cover. Lalu pada 2020, Michelle akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian dalam label rekaman milik Yura Yunita. Dari situlah Michelle mulai merilis single perdananya yang berjudul Isi Hati. Nah, berangkat dari hal baik itu, kemudian karyanya disusul dengan single-single yang lain dengan judul Akhir Tak Bahagia serta Hati dan Logika pada tahun-tahun berikutnya. Satu hal yang menarik aku tangkap dari proses rilis lagu kedua Michelle yang berjudul Akhir Tak Bahagia. Kenapa tuh? Soalnya sebelum lagu Akhir Tak Bahagia ini dirilis ke pendengar, lagu ini mengalami ekranisasi. Apa sih ekranisasi itu? Ekranisasi itu merupakan pengalihwahanaan ya. Jadi bermula dari sebuah lagu, kemudian akhirnya di remake dalam bentuk yang berbeda, yakni menjadi sebuah film pendek atau series dengan 2 episode yang diunggah di kanal YouTube milik Michelle Ikhwan sendiri. Nah, menariknya, series hasil alih wahana ini diberi judul yang sama dengan lagu sebagai objek yang dialihwahanakan. Michelle Ikhwan turut berperan langsung dengan menjadi salah satu tokoh dalam series ini dan beradu peran dengan Chico Kurniawan. Episode pertama dari series Akhir Tak Bahagia diunggah pada tanggal 7 Maret 2021 dan pada episode ini penonton mulai diperkenalkan dengan tokoh dan ceritanya. Ceritanya sendiri menarik banget nih. Jadi tanpa disangka, semesta mempertemukan Michelle dengan Chico. Kemampuan Michelle melihat aura menimbulkan rasa penasaran terhadap aura milik Chico yang berwarna hitam pekat. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Michelle sebelumnya. Tidak hanya dipertemukan, semesta pun bekerja dengan lucu dan mendekatkan kedua insan yang cukup berbeda itu dengan cara yang sangat unik. Episode pertama ini disajikan dengan sangat apik dan penonton pun dibuat penasaran. Akankah kedua insan yang dipertemukan oleh semesta ini akan berakhir bahagia? Akhir Tak Bahagia episode 2 yang ditayangkan pada 11 Maret 2021 yang merupakan final episode atau episode pamungkas akhirnya menjawab rasa penasaran dari penonton. Setelah hari-hari indah yang dilalui Michelle dan Chico, tibalah mereka berhadapan dengan realita, dimana sebenarnya akan selalu ada hari yang tak indah, atau bahkan mungkin akan ada akhir yang tidak bahagia yang sudah dipersiapkan oleh semesta. Usai penayangan series Akhir Tak Bahagia, official music video akhirnya ditayangkan.
Penayangan perdananya dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021, yakni 15 hari setelah penayangan final episode series Akhir Tak Bahagia. Lagu ini ditulis atas dasar kerinduan dan pertanyaan yang bercampur menjadi satu. Lagu ini diciptakan sebagai cerita di balik perasaan menyerah pada akhir yang tidak bahagia, yang tidak jarang terjadi dalam hubungan cinta banyak orang. Harapannya, lagu ini dapat menemani perjalanan kita dalam melepaskan hal-hal dan hubungan yang telah berakhir dengan tidak bahagia. Lagu Akhir Tak Bahagia mampu dialihwahanakan dalam bentuk film pendek dengan durasi tidak lebih dari 15 menit untuk setiap episodenya. Ekranisasi yang dilakukan terhadap lagu ini menurutku merupakan strategi yang baik, karena pemilihan judul series yang serupa dengan judul lagu yang akan dirilis akan membuat penonton yang telah jatuh hati pada cerita di series ini merasa penasaran dan pasti menanti-nantikan lagu yang akan dirilis, karena sebelumnya penonton telah dibuat jatuh hati pada series dengan judul yang serupa. Nah, dengan adanya series ini, menurut aku makna dari lagu Akhir Tak Bahagia bisa tersampaikan secara lebih mendalam, karena sebuah lagu yang biasanya hanya kita dengarkan saja melalui audio begitu, tapi melalui series ini kita dapat menikmati lagu dan meresapi maknanya secara audio maupun visual. Seperti itu. Jadi segitu aja opini dari aku, pembahasan kita mengenai sastra sebagai media promosi dalam konteks sounding lagu Akhir Tak Bahagia lewat series. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, kurangi mobilitas, selalu menggunakan masker. Sehat selalu. Aku Nana, sampai jumpa. Dipertemukan semesta walau berakhir tak bahagia.